Semuanya sekarang harus kita kerjakan. Apapun resikonya kita hadapi. Kok kita senang impor ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Tupun tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sudah bolak-balik saya sampai ngetutup mata, tanda tangan menit itu juga kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita. Kalau kita semuanya paham itu akan mudah sekali negara ini. Nggak akan mungkinlah kita ini kalah urusan ekspor dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Kita sudah dikalahkan oleh mereka semua. Gara-gara hal-hal yang tadi berkaitan dengan ruwetnya perizinan kita. Kita ini diatur tindakan-tindakan kita akan memutuskan apa diatur oleh 42.000 regulasi. Bayangkan, mau ke sana Pak ada peraturan ini nggak boleh, mau ke sini Pak ada peraturan ini nggak boleh. Mau apa kita? Diem saja? Nggak mau saya. Enggak. Ditinggal benar kita oleh negara-negara lain. Semuanya sekarang harus kita kerjakan. Apapun resikonya kita hadapi. Apa? Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor, terutama yang berkaitan dengan energi, terutama yang berkaitan dengan barang modal dan bahan baku. Sebenarnya barang modal dan bahan baku nggak apa-apa, karena bisa kita re-ekspor. Nggak apa-apa, tapi yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 barel. 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia. Sehingga membebani. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas.
Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak, saya pelajari secara ini enggak. Enggak benar kita ini. After masih impor, pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Lah kok kita senang impor aftur? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Nikel, impor material-material terus. Boksit, impor material-material terus berpuluh-puluh tahun. Batu bara berapa juta ton kita impor, kita ekspor. Nikel kita ekspor, boksit kita ekspor dalam bentuk mentahan, raw material, batu bara kita ekspor mentahan semuanya. Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan, target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan. Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan, sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, nggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Goal kita ke sana. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, jular kepala tiap hari. Jengkel jadi apa? Coba, triliun ya, bukan miliar. Inilah yang harus, sehingga saya sampaikan, sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Jaksa Agung ikut nungguin, nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung. Enggak, kemarin dijanji-janjiin Pak, 2 tahun lagi Pak, 3 tahun lagi. Ya kan saya kan nggak ngecek tiap hari kan. Nggak selesai 1% pun. Ya, ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus. Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini.
Sehingga daerah juga dukung, kalau masih ada problem pembebasan lahan, daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah, daerah ikut campur, ikut cawe-cawe agar selesai. Yang kita harapkan itu.